Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikdad Deul Haq dengan NIM 238810065 dari kelas 4C. Tujuannya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester untuk mata kuliah metode numerik, di mana kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear metode iteratif. Untuk yang pertama yaitu definisi metode iteratif ya. Jadi metode iteratif yaitu metode iteratif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, misalnya sistem persamaan linear atau non-linear tanpa langsung memperoleh solusi eksaknya, melainkan dengan melakukan pendekatan yang menghasilkan solusi yang semakin mendekati nilai sebenarnya dari iterasi ke iterasi. Jadi kita tidak langsung mendapatkan nilai benarnya, tapi kita nilai eksaknya. Jadi kita memperoleh nilai yang mendekati nilai hasilnya dengan cara kita melakukan iterasi sampai iterasi selanjutnya. Lalu ciri-ciri metode iteratif yaitu menggunakan tebakan awal, jadi atau initial guess, yaitu sebagai titik tolaknya. Lalu yang kedua, solusi diperbaiki secara bertahap berdasarkan rumus rekursif. Jadi dari iterasi-iterasi tersebut kita akan memperoleh solusi. Nah, semakin banyak iterasi maka kita akan semakin dekat dengan jawaban yang paling benar itu. Lalu ciri yang ketiga, dihentikan setelah mencapai toleransi kesalahan tertentu atau jumlah iterasi maksimumnya. Jadi ada di mana kita berhenti untuk melakukan iterasi. Selanjutnya, jenis-jenis metode iteratif, yaitu yang pertama metode Jacobi. Jadi setiap persamaan diisolasi untuk variabelnya lalu dihitung berdasarkan nilai iterasi sebelumnya. Sedangkan metode Gauss-Seidel yaitu mirip dengan yang metode Jacobi, namun menggunakan nilai terbaru yang sudah dihitung dalam iterasi yang sama. Ya, kita akan membahas metode Jacobi terlebih dahulu. Konsep dasarnya yaitu setiap persamaan dipecahkan untuk satu variabel secara terpisah. Nilai variabel diiterasi menggunakan nilai dari langkah sebelumnya. Kemudian algoritma dari metode Jacobi yaitu kita diberikan sistem persamaan linear bentuk umumnya yaitu A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah titik-titik ditambah A1N XN sama dengan B1. Lalu A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah titik-titik sampai A2N XN sama dengan B2. Lalu titik-titik sampai dengan AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah titik-titik sampai ditambah ANN XN sama dengan BN. Tak terhingganya itu untuk sistem persamaan linear atau algoritma metode Jacobi secara umumnya, bentuk umumnya. Kemudian metode cara penyelesaian dari metode iterasi Jacobi ini, yang pertama memeriksa susunan persamaan serentak apakah memenuhi syarat pada persamaan 2. Jika memenuhi, kita dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu jika tidak memenuhi maka susunan atau letak persamaan diubah sampai dipenuhi syarat pada persamaan 2. Jadi di sini mutlak AI lebih besar dari sigma mutlak AIJ, di mana J itu sama dengan 1 sampai dengan N. Lalu yang kedua yaitu menyusun persamaan linear serentak menjadi bentuk X ditambah T, X ditambah C. Misalnya untuk persamaan linear serentak orde 3 ya. Jadi di sini A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 sama dengan H1. Lalu A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3 sama dengan H2. Lalu A31 X1 ditambah A32 X2 ditambah A33 X3 sama dengan H3. Kemudian kita pindahkan yaitu X1 X sama dengan negatif A12 X2 dikurangi A13 X3 ditambah H1 per A11. Lalu sama untuk X2 dan X3 nya mengikuti X1 yang X1, sehingga diperoleh
X1, X2, X3 nya itu sama dengan 0 min A12 per A11 min A13 per A11. Lalu min X2 nya yaitu min A21 per A22, 0 min A23 per A22. Lalu yang X3 nya min A31 per A33, lalu min A32 per A33, kemudian 0. Jadi kita membentuk diagonal 0. Untuk diagonalnya itu bernilai 0. Sehingga X1, X2, X3 nya ditambah H1 per A11, lalu H2 ditambah A22, dan H3 dibagi A33. Nah, kemudian contoh ya. Untuk kasus yang di ini 2x1 ditambah 4x2 dikurangi 2x3 sama dengan 2, lalu 4x1 ditambah 9x2 dikurangi 3x3 sama dengan 8, lalu min 2x1 min 3x2 ditambah 7x3 sama dengan 10. Cara penyelesaiannya, kita yang pertama memeriksa susunan persamaan serentak apakah memenuhi syarat pada persamaan 2. Jadi 2x1 ditambah 4x2 dikurangi 2x3 sama dengan 2, lalu 4x1 ditambah 9x2 dikurangi 3x3 sama dengan 8, min 2x1 dikurangi 3x2 ditambah 7x3 sama dengan 10. Jadi kita uji tiap barisnya. Untuk misal kita bentuk matriksnya dulu ya. Kita dari sistem persamaan kita ubah ke bentuk matriks, diperoleh 24 min 2, lalu 49 min 3, lalu baris yang ketiga min 2 min 3 7. Lalu uji tiap barisnya. Baris yang pertama itu 2 mutlak 2 itu lebih dari mutlak 4 tambah mutlak min 2 sama dengan 6. Apakah iya? Tidak ya. Baris 1 itu tidak, lalu baris 2 sini bisa dilihat iya, dan baris 3 juga iya. Jadi jika dilihat susunan persamaan itu serentak di atas, syarat persamaan 2 itu tidak dipenuhi. Sehingga susunannya itu harus diubah menjadi yang baris kedua itu jadi baris yang pertama. Kita tukar. Sehingga di sini uji syarat dominannya untuk baris 1 dan baris 2 itu tidak, lalu baris 3-nya iya. Nah, jadi tidak berhasil, maka kita coba susunan lainnya lagi. Nah, ini di sini ada uji syarat dominannya, yaitu untuk baris 1 iya dan baris 2-nya itu sama atau pas sama dengan, lalu baris 3-nya iya. Sehingga susunan akhir yang memenuhi syarat dominan diagonal yaitu hasilnya min 2x1 dikurangi 3x2 ditambah 7x3 sama dengan 10. Kalian bisa lihat di sini sistem persamaan linearnya. Kemudian kita ubah ke matriksnya, bentuk matriksnya yang ini. Dan uji syarat dominannya baris 1 ya, baris 2 pas, dan baris 3 ya. Nah, kemudian untuk yang dua ini menyusun persamaan linear serentak menjadi bentuk X sama dengan TX plus C. Misalnya untuk persamaan linear serentak untuk orde 3. Di sini sistem persamaan linearnya yang tadi, kita X1-nya itu kita pindah ruaskan sama dengan, sehingga X1 sama dengan 3X2 dikurangi 7X3 tambah 10 per 2. Lalu X2-nya sama. X2 sama dengan min 2X1 plus 7X3 dikurangi 2 per 4. Lalu X3-nya 4X1 dikurangi 9X2 dikurangi 8 per 3. Nah, cara menyelesaikannya yaitu kita menentukan titik variabel X awal, kemudian melakukan iterasi dalam persamaan yang baru sampai didapatkan nilai variabel X yang sama atau hampir sama. Misalnya kita ambilnya X awalnya itu 0,0,0. Nah, di sini untuk iterasi yang awal itu 0,00. Nah, lalu kita iterasi yang ke 1, kita dapatkan X1-nya 5, X2-nya min 0,5, X3-nya min 2,66667. Sampai iterasi ke 10 ya. Itu lebih rinci lagi. Semakin banyak iterasi, kita akan mendapatkan nilai yang paling mendekati nilai eksaknya.
Dengan catatan iterasi tidak konvergen. Jadi nilai variabel semakin menjauh dari stabil. Ini karena matriks koefisien tidak memenuhi syarat diagonal dominan yang merupakan syarat umum agar metode Jacobi konvergen. Selanjutnya yang kedua itu metode iterasi Gauss-Seidel. Jadi metode penyelesaian persamaan serentak melalui proses iterasi dengan cara mengubah setiap persamaan menjadi suatu variabel lain dan menjadi bentuk X sama dengan Tx plus C. Nah, di sini sama hampir mirip ya. Dimana I-nya itu sama dengan 1,2 titik sama dengan N dan J-nya itu tidak sama dengan I. Lalu contoh, langsung kita ke contoh. Carilah persamaan serentak di bawah ini dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Di sini ada sistem persamaan linearnya, yaitu 2x1 ditambah 4x2 dikurangi 2x3 sama dengan 2. Lalu 4x1 ditambah 9x2 dikurangi 3x3 sama dengan 8. Lalu min 2x1 dikurangi 3x2 ditambah 7x3 sama dengan 10. Bentar, ini kayaknya kurang besar ya. Lalu cara penyelesaiannya, kita menyusun persamaan linear serentak itu menjadi bentuk X sama dengan Tx plus C. Misalnya untuk persamaan linear serentak order 3 yang tadi, itu 2x1 ditambah 4x2 dikurangi 2x3 sama dengan 2. 4x1 ditambah 9x2 dikurangi 3x3 sama dengan 8. Min 2x1 dikurangi 3x2 ditambah 7x3 sama dengan 10. Kita pindah ruaskan untuk X1, X2, dan X3 nya sehingga diperolehlah X1 sama dengan 2 dikurangi 4X2 ditambah 2X3 per 2. Lalu X2 sama dengan 8 ditambah 4X1 dikurangi 3X3 per 9. Lalu untuk X3 10 ditambah 3X1 dikurangi 7X2 per 7. Ini sama yang tadi. Jadi langsung saja yang ini tadi mirip-mirip sama yang tadi ya. Metode iterasi yang Gauss-Seidel ini cara penyelesaiannya menentukan titik variabel X awal kemudian melakukan iterasi dalam persamaan yang baru sampai didapatkan nilai variabel X yang itu sama atau hampir sama. Misal kita diambil X awalnya itu 0,0,0 untuk iterasi awal. Lalu untuk iterasi yang pertama 1 kita didapatkan nilai X1, X2, X3 nya itu untuk X1 nya 1, X2 nya 0,88889, lalu X3 nya itu 1,428571 sampai iterasi ke 10 yaitu 0,290725 untuk X1, lalu X2 nya 0,75083, kemudian X3 iterasi ke-10-nya yaitu 0,7988253. Dengan catatan iterasi tidak konvergen, nilai variabel semakin menjauh dari stabil. Ini karena matriks koefisien itu tidak memenuhi syarat diagonal dominan yang merupakan syarat umum agar metode Gauss-Seidel konvergen. Jadi di sini langsung kesimpulannya. Untuk kelebihan dan kekurangan untuk metode iteratif ini, ya, dimana metode iteratif itu yang tadi dibagi menjadi dua, yaitu metode iteratif Jacobi lalu metode iteratif Gauss-Seidel. Jadi untuk kelebihannya, yang pertama efisien untuk matriks besar dan sparse. Jadi metode ini akan efisien jika digunakan untuk matriks yang besar dan sparse. Lalu yang kedua, tidak memerlukan penyimpanan matriks penuh. Itu hanya elemen 0, 0. Lalu kelebihan yang ketiga, lebih stabil secara numerik untuk beberapa kasus dibanding metode langsung. Kemudian untuk kekurangan metode iteratif, yang pertama itu tidak selalu konvergen. Nah, itu kekurangannya. Jadi bergantung pada sifat matriksnya. Jadi tidak selalu konvergen. Jadi kadang tidak konvergen gitu.
Lalu yang kedua membutuhkan tebakan awal initial guess. Yang tadi jelaskan kita untuk melakukan iterasi kita butuh tebakan awal atau initial guess-nya. Lalu yang ketiga, kecepatan konvergensi bergantung pada metode dan matriks yang digunakan. Ya, sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.